Saya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, baik dari kalangan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kardiovaskuler, khususnya dalam penanganan sindroma koroner akut. Seperti yang kita ketahui, sindroma koroner akut merupakan salah satu penyakit jantung yang paling sering terjadi dan menjadi penyebab utama kematian di dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan untuk mendiagnosis dan mengelola penyakit ini. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan yang terkini dalam manajemen sindroma koroner akut, mulai dari diagnosis, terapi medis, hingga prosedur intervensi. Dengan demikian, diharapkan seluruh peserta webinar ini dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam praktek sehari-hari, sehingga kualitas pelayanan kesehatan jantung akan semakin meningkat. Terima kasih kami ucapkan juga kepada sponsor webinar Update Manajemen Coronary Syndrome, yaitu PT Intermedica Putra Bangsa, ambulan murah, butuh ambulan silahkan hubungi medis dan non-medisku. Kemudian yang ketiga adalah Gria Madu Sidoarjo, pusat madu berkualitas. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman bagi kami dalam webinar ini. Kami berharap ilmu yang didapatkan nanti dapat menambah wawasan dan keterampilan, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan update sindroma koroner akut ini. Semoga bermanfaat dan berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya perkenalkan nama saya Neti Herawati sebagai MC sekaligus moderator pada kegiatan pada hari ini. Perkenankan saya membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Untuk acara pembukaan seminar hari ini, mari kita buka bacaan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah pembacaan doa
Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga acara hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya persilahkan Bapak Ibu semua untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan webinar update manajemen sindrom coronary syndrome dapat berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan hari ini, saya akhiri pembukaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Bersama Pagi, kami, Bu. ya, bersama kami nanti akan kita mengupas tuntas tentang webinar update manajemen coronary syndrome. Jadi kita nanti akan belajar tentang apa sih sindrom coronary akut itu dan juga bagaimana penanganannya. Sebelum saya membuka acara pada hari ini, izinkan saya berpantun sebentar ya. Pergi ke ladang membawa padi. Padi ditanam, tumbuh berjajar. Ayo belajar dengan sepenuh hati. Webinar pagi ini sangatlah bermanfaat besar. Pohon kelapa di tepi pantai. Angin bertiup membawa berita. Sindroma koroner, mari kita kupas tuntas untuk cegah resiko sejak usia muda. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bersama sampai jam 12 bersama. Yang pertama kita nanti akan bersama Dr. Anindita Primary Kodrina SPJP tentang update manajemen kardiovaskuler, ACS pre-hospital dan emergency room. Sebelumnya saya sapa dulu Dr. Anindita. Selamat pagi, Dr. Anindita. Apakah sudah ada di room Zoom? Selamat pagi, Bu Neti. Alhamdulillah. Baik, cerah sekali, Dokter. Cantik banget, Dokter. Sam- Salam kenal, Dokter. Saya Mary. Oke. Eh, Semoga kita nanti bisa bersama-sama mengupas tuntas tentang sindroma coronary akut. Baik, sebelumnya eh, seorang dokter SPJP yang sangat terkenal. Apakah sudah tampak screen saya? Sampun, nggih. Tampak Jadi, Bu. nggih, Nampak, Bu. pengalaman kerja beliau adalah dokter spesialis jantung di Mayapada Hospital sampai saat ini dan juga di Rumah Sakit Royal Surabaya dan juga menjadi dokter jantung di Rumah Sakit Manyar Medica Center Surabaya. Luar biasa nggih dokter. Jadi dari pengalaman dan pelatihannya sangat banyak. Dari pendidikan S1-nya di Universitas Airlangga dan juga spesialisnya SPJP-nya juga di Airlangga. Sampun intervensi dokter. Oh, belum, Bu. Jelang nggih. Amin. Kami doakan nggih dok, semoga segera Amin. menjadi dokter intervensi kardiovaskuler. Kemudian pelatihan beliau mulai dari ACLS, kemudian cardiac CT, kemudian radiologi em, cardiac CT ya, kemudian pelatihan dari ini apa sedasi ya, dari Perki. Kemudian sampai juga di Doppler ekokardiografi juga. Baik. Luar biasa. Sehat-sehat ya dok hari ini. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Terima kasih nggih, Dok sudah bersedia menjadi narasumber di sini. Semoga Oke. semuanya bermanfaat. Waktu dan layar saya persilahkan Dok, silahkan. Oke. Matur nuwun.
Terima kasih kepada Bu Neti selaku moderator. Terima kasih juga kepada penyelenggara acara yang telah mengatur acara yang sangat baik ya. Terima kasih juga pada sponsor-sponsor, juga kepada para peserta. Saya lihat ini pesertanya cukup banyak ya, Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan webinar hari ini nih bisa memberikan manfaat ya kepada semuanya. Nanti karena ini kan SKA, SKA itu sindroma koroner akut. Pasti semua di sini sudah tahu ya mengenai SKA. Cuman mungkin karena bukan setiap harinya menghadapi hanya kasus SKA saja, jadi pasti mungkin ada yang lupa atau ada yang tidak update gitu. Karena kan setiap tahun pasti ada penelitian baru, kemudian update baru terkait SKA. Jadi hari ini mari kita sama-sama sharing ya. Mungkin juga nanti bisa saling sharing juga apa kendalanya selama ini dalam penanganan kasus-kasus SKA. Oke, saya izin mulai untuk share screen. Suara saya cukup jelas ya, Bu. Jelas. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan boleh diketik di kolom chat mungkin. Kalau menunggu akhir acara nanti keburu lupa, jadi nanti bisa dibantu oleh moderator untuk dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Oke, baik. Jadi ini adalah rumah sakit yang tempat saya bekerja, salah satunya yaitu Rumah Sakit Manyar Medical Center ya, tempatnya di Jalan Manyar tentunya. Kebetulan hari ini salah satunya bekerja sama dengan Rumah Sakit Manyar. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita langsung masuk aja ke pendahuluan ya. Jadi SKA atau sindroma koroner akut ya. Nanti kita singkat sebagai SKA. Jadi kalau saya ngomong SKA itu artinya sindroma koroner akut ya. SKA ini adalah sebenarnya suatu manifestasi utama dari penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik itu artinya kekurangan oksigen ya, secara sederhana. Dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi, terutama sebenarnya di seluruh dunia, tetapi terutama di negara berkembang. Dan guideline yang terbaru untuk sampai saat ini, kebetulan yang kita anut itu biasanya yang Europe. Sebenarnya ada banyak guideline, ada dari Amerika, ada dari Eropa, tetapi biasanya kita kalau untuk di Surabaya, Perki Surabaya itu kita sepakat untuk menganut yang Europe. Jadi supaya satu suara gitu ya, nggak bingung. Dan yang terbaru itu adalah update di tahun 2023. Nah, penanganan baik secara medis dan juga keperawatan di awal yang cepat dan tepat ini sangat mempengaruhi keberhasilan terapi SKA. Karena seperti yang kita tahu, patofisiologi dari SKA itu adalah kurangnya asupan oksigen ke otot jantung yang menyebabkan jantung itu jadi iskemik itu tadi ya. Yang kalau misalkan tidak segera ditangani, semakin lama maka otot jantung itu bisa menjadi nekrosis. Kalau otot jantung sudah kadung nekrosis atau mati, itu sudah tidak bisa kembali lagi. Jadi nanti ke depannya dia akan berkembang menjadi penurunan fungsi jantung ya. Fungsi pompa jantungnya nanti akan menurun dan akan di masa depan itu akan terjadi gagal jantung biasanya. Jadi walaupun mungkin tidak sampai sekarang nih kelihatannya tidak meninggal ya. Maksudnya gini, kadang banyak pasien yang serangan jantung tidak diapa-apakan, tidak dibawa ke rumah sakit pun akhirnya akan dalam tanda kutip sembuh. Tetapi sebenarnya ketika keluhannya nyeri dadanya hilang, itu bukan berarti sembuh, tapi sudah tidak nyeri, itu artinya otot jantungnya itu sudah mati. Nah, kalau dicek tuh, kalau di Eko, fungsi eh, fungsi pompanya itu sebenarnya sudah menurun dan itu nanti dalam 10 atau 20 tahun ke depan akan menjadi gagal jantung. Nah, itu yang kita tidak mau. Makanya itu sangat penting untuk kita mengenali dan menterapi SKA ini dengan tepat. Nah, ini tadi ya yang saya bicarakan. Jadi patofisiologinya ini adalah suatu gambaran dari pembuluh darah jantung kita. Nih, aorta, seperti kita tahu, koroner itu, pembuluh darah koroner itu ada tiga yang besar. Yang sebelah kiri bercabang menjadi dua, ke depan dan ke samping, dan yang sebelah kanan ini ada satu. Nah, biasanya SKA yang kita ketahui itu terjadi apabila ada sumbatan yang cukup berat sehingga sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan oksigen dari otot jantung. Itu yang disebut iskemia ya. Nah,
Sebenarnya penyempitan itu terjadinya tidak mendadak, Bapak Ibu sekalian. Terjadinya tuh sebenarnya bertahun-tahun, mulai dari kita umur 20-an, kita tuh mengakumulasi sel-sel lemak ya. Jadi yang kita seperti yang kita sudah ketahui biasanya awalnya itu mulainya akan dari fatty streak atau jadi dari lemak sedikit sedikit, nanti tambah lama semakin banyak dan semakin tebel ini komponen lemaknya, sampai nanti pada suatu saat itu akan lumennya dari pembuluh darah itu menjadi sangat sempit. Jadi aliran darah yang di sini mungkin waktu awal, waktu masih belum terlalu sempit ya, itu dia masih bisa mengkompensasi. Jadi masih belum ada gejala. Nah, ketika muncul gejala mulai-mulai nyeri dada itu biasanya ketika ini sudah cukup besar, sudah cukup sempit. Jadi darah yang di sini udah nggak bisa mencukupi kebutuhan dari otot-otot jantung. Nah, yang disebut sebagai SKA, sindroma koroner akut. Akut itu artinya kan mendadak ya. Jadi ketika ada suatu stres ya, misalkan aktivitas berat, stres emosional, atau misalkan udara dingin, itu tiba-tiba ini pecah. Jadi kalau sudah terjadi akumulasi plak di sini yang bertahun-tahun itu, ini akan menjadi rapuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang rapuh, kemudian ini pecah, dia akan mengundang terjadinya coagulation cascade. Sama ya, seperti kalau di tangan atau di kaki kita itu luka, maka otomatis platelet itu akan menggumpal di situ karena itu memang kompensasi tubuh kita untuk menghentikan perdarahan atau menutup suatu luka. Tapi kalau itu terjadinya di dalam pembuluh darah yang sudah sempit, terjadi koagulasi platelet di situ dan koagulasi di situ itu akan malah jadi nutup. Jadi lumen yang sudah sempit jebol itu pecah plaknya, kemudian terjadi coagulation cascade ya. Itu akan jadi gumpalan darah di situ, trombus yang akan menutup cep pembuluh darah total. Disitulah terjadi suatu SKA. Jadi di situ bedanya penyakit koroner yang akut sama yang kronis ya. Jadi kalau kronis itu masih bisa beraktivitas, cuman kadang aduh kadang nyeri dada saat beraktivitas. Tetapi kalau kita istirahat itu masih dia bisa hilang karena demand-nya kita kurangi. Jadi demand iskemianya kita kurangi dengan kita istirahat. Itu kronis ya. Tetapi kalau akut ketutup total karena di situ plaknya pecah ditambah dengan koagulasi dari platelet dan fibrin nantinya. Di awal platelet nanti lama-lama akan terbentuk fibrin ya. Itu nutup. Jadi total. Jadi mau istirahat, mau posisi seperti apapun tidak akan berkurang nyerinya karena benar-benar sudah sumbatan total. Ya, mudah-mudahan jelas di sini perbedaan yang masih kronis, yang masih ada lumen-lumen sempit yang masih bisa lewat, dan yang akut. Yang akut itu biasanya total atau subtotal ya. Jadi subtotal itu masih ada sedikit bisa lewat, tetapi juga sudah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, berdasarkan patofisiologi itu tadi, kita membagi SKA menjadi tiga. Jadi kita wajib tahu sindroma koroner akut itu ada tiga. Gampang aja membedakannya ya. Yang pertama jelas dengan ECG. Jadi kalau ada pasien dengan keluhan nyeri dada yang tidak membaik dengan istirahat, berlangsung lebih dari 15 sampai 20 menit, sudah minum nitrat tidak membaik juga atau hanya membaik sedikit, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan ECG. ECG wajib dalam waktu 10 menit sejak pasien itu datang, ya. Kalau kita dapatkan ada ST elevasi, sudah jelas itu diagnosisnya adalah STEMI. Jadi tidak perlu lagi menunggu hasil dari marka jantung atau lab, ya, troponin, nggak perlu untuk mendiagnosis STEMI. Begitu ECG-nya ada ST elevasi dengan acute chest pain, maka diagnosisnya udah tegak tuh STEMI. Langsung kasih tata laksana STEMI. Tapi kalau ECG-nya misalnya ST depresi atau meragukan ya, kalau pasien itu datang sangat awal misalkan, bisa aja ECG-nya itu masih normal. Maka kita lihat marka jantungnya. Biasanya yang kita gunakan itu CKMB dan troponin, tapi kalau harus pilih salah satu, pilih troponin. Kalau meningkat, maka dia masuknya adalah NSTEMI, non-ST segment elevation myocardial infarction. Kalau
enzim jantung masih normal, tetapi masih ada, tapi ada tanda-tanda dan gejala SKA, maka kita golongkan sebagai angina pectoris tidak stabil atau unstable angina pectoris. Ya, nah ini adalah spektrum dari ACS. Jadi ini kok ada coret-coretan ya di layar. Mungkin tadi ada yang nggak sengaja, apa bisa dihilangkan ya? Oke. Jadi, nah, ACS spektrum seperti yang tadi saya sudah jelaskan ada tiga ya. Jadi ini harus diingat-ingat semua. Pokoknya mulai dari sini ke depan harus ingat bahwa SKA atau ACS ada tiga ya. Kita lihat berdasarkan presentasi klinisnya. Jadi presentasi klinisnya itu adalah em, bisa aja pasien itu asimptomatik, bisa aja pasien itu dengan chest pain atau nyeri dada yang meningkat. Jadi awalnya dari penyakit jantung koroner itu kalau masih belum terjadi ACS, bisa aja pasiennya itu sebenarnya fine-fine aja. Jadi tidak ada keluhan sama sekali. Makanya kita sering temui misalnya pas lagi event maraton atau event sepedaan tiba-tiba ada yang kolaps serangan jantung. Sebelumnya bilangnya nggak apa-apa, tapi mungkin sebenarnya di situ sudah ada suatu penyakit jantung koroner yang kronis, tetapi tidak diketahui atau tidak pernah diperiksakan. Nah, ketika tadi ada stres yang berat kemudian pecah, muncullah keluhan. Jadi ada mulai muncul keluhan nyeri dada yang memberat. Kemudian nanti kalau ini menimpa otot jantung yang cukup luas, maka pompa jantung itu akan berkurang dengan signifikan sehingga terjadi shock kardiogenik atau gagal jantung akut. Dan spektrum yang terakhir bisa terjadi cardiac arrest atau henti jantung. Nah, di sini kita lihat biasanya di awal bisa aja orang-orang yang punya PJK kronis itu masih normal. Kalau mulai-mulai iskemia, jadi mulai-mulai ada sumbatan, belum sampai ACS itu kadang-kadang sudah tampak depresi ST. Kalau sudah terjadi sumbatan total, ECG-nya akan menjadi seperti ini, ST elevasi. Kalau sudah sampai cardiac arrest, jadi sudah yang parah ya, misalkan ada shock kardiogenik dan menimpa otot jantungnya itu wilayahnya cukup luas, itu akan terjadi VTVF, malignant arrhythmia atau cardiac arrest. Kita mendiagnosa pasien itu NSTEMI atau NSTACS ya, atau STEMI. Itu berdasarkan dengan ini HS troponin atau troponin level. Kalau pada kondisi yang unstable angina, dia tidak meningkat. Kalau pada kondisi yang NSTEMI, dia meningkat. Kalau pada kondisi STEMI, dia juga meningkat. Jadi jelas ya di sini kalau enzim jantung ini lebih ke arah untuk membedakan antara yang tidak ada ST elevasi. Kita bingung nih ini unstable angina atau NSTEMI ya. Nah, kita lihat HS troponinnya atau troponin levelnya. Kalau tidak meningkat berarti dia masih masuk ke unstable angina. Kalau meningkat maka dia NSTEMI. Kalau ST-nya elevasi mau itu meningkat atau enggak, kadang belum meningkat waktu di awal, tapi kita tetap diagnosis sebagai STEMI. Tetap kita periksakan untuk biasanya untuk ya tetap kita ambil untuk monitoring terapi juga bisa. Nah, ini tadi ya, jadi intinya kita ulang-ulang lagi supaya semakin paham. Unstable angina itu sumbatannya masih parsial, belum sampai pecah, tetapi dia sudah menimbulkan kekurangan oksigen yang signifikan pada otot jantung. Bedanya di sini dengan yang non-STEMI, kalau di unstable angina belum ada peningkatan enzim jantung. Peningkatan enzim jantung itu adalah marker dari suatu injury miokard. Jadi miokard itu sudah mulai ada yang mati, injury akan meningkatkan troponin. Nah, di sini di unstable angina ini belum sampai terjadi injury, tetapi sudah iskemia. Kalau di non-STEMI,
tidak total, tetapi ini udah sempit banget sampai sudah terjadi injury. Nah, di sini troponin sudah meningkat. Kalau di STEMI sudah jelas ya, sudah jelas total. Jadi ada troponin yang meningkat. Jadi nggak usah bingung lagi. STEMI ada ST elevasi langsung terdiagnosis STEMI. Jika tidak ada ST elevasi, artinya bisa ST depresi atau normal. Bedakan dengan troponin atau enzim jantung. Jika meningkat maka artinya ada injury. Berarti diagnosisnya adalah NSTEMI. Jika tidak meningkat berarti belum ada injury, maka diagnosis saat itu adalah unstable angina. Nah, jadi cara mendiagnosisnya yang pertama berdasarkan anamnesis tentunya ya, tapi tidak boleh lama-lama. Jadi pasien kalau udah kesakitan nyeri jantung, kita anamnesis cepat aja. Nyeri dada angina tipikal itu khasnya ada di sebelah kiri. Penjalarannya biasanya ke punggung atau ke lengan kiri, bisa ke rahang ya. Kemudian khasnya itu biasanya kalau dipakai istirahat agak membaik, kalau dipakai aktivitas semakin nyeri. Itu. Tapi kalau pada ACS atau pada SKA biasanya istirahat itu nggak akan sampai hilang. Membaik mungkin iya, tapi masih ada. Kemudian gejala-gejala angina ekuivalen nanti akan kita bahas ya. Dan kita sebenarnya harus wajib anamnesis faktor risiko kardiovaskular. Seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit kardiovaskular sangat berhubungan dengan faktor risiko. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Keturunan, jenis kelamin, usia, itu faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Merokok, diabetes, hipertensi, riwayat hiperkolesterin, dislipidemia, itu faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Obesitas, gaya hidup yang tidak aktif, itu faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Itu kita wajib tanyakan karena pentingnya apa? Ini bisa membantu kita untuk mengarahkan. Karena pada gejala-gejala yang tidak khas ya, contoh pada gastritis ya kan, yang paling sering kita sebagai DD dari SKA ini kan biasanya dispepsia atau gastritis atau MAH. Sering banget kan orang-orang ada keluhan nyeri ulu hati datang ke IGD. Nah, ini kita perlu cek faktor resiko kardiovaskularnya. Kalau dia itu seorang perempuan, masih muda, usia 30 tahun, nggak ada faktor resiko apapun, mungkin itu lebih rendah kemungkinannya bahwa itu adalah suatu SKA. Jadi kita bisa lebih santai. Oh ya, ini mungkin gastritis aja gitu. Jadi eh, EKG tetap boleh, tapi kita masih ada eh, masih kemungkinan untuk dia ini SKA lebih kecil dibanding kalau pasien ini misalkan eh, laki-laki usia 60 tahun, merokok, diabetes, datang dengan chest pain. Nah, ini wah ini sudah pasti hampir mungkin 80% ACS ini gitu. Apalagi kalau sebelumnya tidak ada riwayat gastritis. Jadi wajib kita lebih aware gitu. Pemeriksaan fisik biasanya kalau tidak ada komplikasi relatif dalam batas normal ya, tetapi tetap kita harus cek untuk komplikasi. Jadi apakah ada ronki, apakah ada mungkin murmur, ya. Rekam jantung wajib, marka jantung di sini yang dimaksud ya adalah CKMB dan troponin. Untuk yang terbaru sebenarnya yang digunakan adalah yang high sensitivity troponin. Cuman saya ngerti belum ada di semua rumah sakit. Jadi nggak apa-apa pakai aja yang ada troponin dulu. Kalau sudah ada HS troponin ya pakai yang HS troponin. Foto polos dada, chest X-ray sama untuk melihat komplikasi ya. Dan laboratorium penunjang yang lain-lain. Biasanya ini juga diperlukan untuk melihat apakah ada komorbid pada pasien ini. Gitu. Yang perlu kita catat adalah pemeriksaan laboratorium. Ini tidak boleh menunda terapi SKA. Maksudnya gimana, Dok? Jadi seringkali, kalau saya sering juga menjumpai teman-teman di IGD itu kadang-kadang menunggu hasil lab dulu nih, baru lapor ya, konsul kadang-kadang ke dokter. Nah, nggak apa-apa seperti itu, tetapi sebelum itu terapi awal harus masuk dulu. Jadi nanti akan kita bahas ya terapinya apa aja. Eh, Kalau kita sudah yakin bahwa ini suatu ACS, karena kalau untuk mendiagnosis ACS sebenarnya
dua dari tiga yang terpenuhi itu kita sudah bisa mendiagnosis mendede itu ACS. Jadi kalau ada typical chest pain disertai dengan perubahan ECG atau ada peningkatan enzim jantung. Kalau sudah jelas misalnya ada dua ini, langsung kita kasih tata laksana awal. Jangan menunggu hasil lab, karena kita tahu hasil lab itu kadang bisa 1 jam, 2 jam. Karena kita ingat ya, pada kondisi SKA, time is muscle. Jadi setiap menit yang berlalu, maka otot jantung yang injury itu semakin banyak, semakin luas. Gitu. Dan itu bisa memperburuk prognosis pasien. Jadi gini algoritmanya ya, dari awal kita suspek ACS ya, berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan lab itu tadi ya, itu kita bedain dulu di awal. Kita lihat faktor resikonya, pasien ini kira-kira ACS atau enggak. Kalau misalkan dia masih perempuan, usia muda, tidak ada faktor resiko, ECG-nya juga normal-normal aja, mungkin kita bisa golongkan pasien itu non-kardiak. Ya sudah, kalau non-kardiak kita santai lah, bisa terapi non-kardiak. Tapi kalau ini kecoret, berarti kan kemungkinannya ada hanya ini ya, angina pectoris. Nah, itu kita singkirkan lagi yang kronis, yang stabil. Kalau pasien itu masih hilang timbul aja nyeri dadanya, kalau dengan istirahat atau dengan nitrat masih bisa hilang, tidak ada ST elevasi atau ST depresi yang signifikan, maka oh pasien ini berarti stabil nih, PJK stabil, bukan SKA ya. Jadi nggak perlu kita masuk terapi SKA, kita kontrolkan aja ke poli jantung untuk tata laksana selanjutnya. Nah, yang masuk ke kemungkinan SKA adalah nyeri dada yang sesuai dengan kriteria angina ekuivalen atau jadi gini, saya mau bahas kemungkinan SKA sama definitif SKA. Definitif SKA itu artinya yang sudah jelas nih, ini pasti SKA. Artinya keluarnya itu tipikal. Jadi dadanya di kiri, tembus ke punggung, ke lengan, ke leher gitu ya. Menjalar, gambaran EKG-nya juga jelas, ada ST elevasi, atau ada ST depresi dan T inversi, ada peningkatan troponin, itu kita biasanya relatif lebih nggak bingung gitu. Sudah masuk ke definitif SKA. Tata laksananya juga jelas. Kalau STEMI akan kita pertimbangkan untuk reperfusi. Jadi kan itu ada sumbatan total. Kita buka lah dengan apa nih? Dengan primary PCI atau dengan trombolitik. Nah, itu pikiran selanjutnya. Tetapi kita udah jelas. Nah, yang susah tuh yang nggak jelas, yang masih kemungkinan SKA. Jadi EKG-nya itu normal. Tapi kok pasiennya kesakitan ya gitu. Nah, di sini kita observasi. Jadi jangan kita pulangkan dulu kalau di situ ada suatu keraguan ya. Lebih baik kita over diagnosis daripada under diagnosis untuk SKA. Ini yang perlu kita ingat-ingat ya. Observasi dulu nggak apa-apa, ngamarkan dulu aja. Observasi minimal 12 jam sejak onset ya, sejak munculnya keluhan. Kita ulangin ECG-nya dan kita ulangin kardiak markernya. Kalau angginanya itu berulang, ECG-nya ada perubahan, dan marka jantungnya juga menjadi positif, maka masuk ke SKA. Tetapi kalau kita ulang ECG-nya tetap aja, misalkan dia awal ada kayak non-signifikan ya, perubahan ST yang tidak signifikan, kita ragu, ini ST depresi atau enggak ya? Nah, itu kita ulang dalam waktu 12 jam. Kalau itu tidak berubah, maka kemungkinan kecil, biasanya bukan SKA atau resiko rendah SKA. Begitu juga dengan marka jantungnya, kalau tidak berubah, misalnya awal normal, kita ulang lagi itu normal, berarti kita bisa lakukan pemantauan rawat jalan. Begitu ya, jadi kalau sudah jelas langsung kita tata laksana, tapi kalau kita masih ragu, nggak jelas ini SKA atau bukan, lebih baik kita observasi dulu aja. Kita evaluasi ECG-nya dan kita evaluasi lagi cardiac markernya dalam waktu 12 jam sejak onset. Karena kadang-kadang kalau pasien itu datang sangat awal, memang masih belum sampai ada perubahan ECG dan perubahan marka jantung. Nah, ini ya tadi kurang lebih sama. Jadi mulai dari sejak muncul keluhan, onset dari keluhan ya, pasien dengan gejala SKA, dengan ECG konsisten dengan STEMI. Nah, ini kita bahas yang STEMI ya sekarang ya.
Jadi kalau ECG-nya sudah jelas ada ST elevasi, kita lihat pasien ini datang sendiri atau pasien manggil ambulans nih. Kalau pasien datang sendiri, kita lihat apakah pasien itu datang di tempat yang bisa melakukan PCI. PCI itu kateterisasi ya, pemasangan stent. Kalau misalkan pasien itu datang di tempat yang bisa melakukan PCI, misalkan contoh datang ke rumah sakit ke RSAL gitu ya, atau ke Sutomo, ya sudah kita langsung, oke, ini STEMI, langsung jadwalkan primary PCI dengan target 60 menit untuk sebelum dilakukannya wire crossing. Jadi sebelum dilakukan PCI intervensi. Targetnya itu idealnya 60 menit ya. Jadi intinya kita harus secepat mungkin nggak menunda-nunda lagi karena sudah datang di tempat primary PCI gitu. Kalau pasiennya itu datangnya bukan di tempat yang bisa PCI, misalnya di Manyar ya, kita terima. Nah, kita cek apakah di 2 jam, kurang dari 120 menit. Contoh pasien itu di IG. Kalau saya pasti langsung suruh rujuk karena dalam waktu 120 menit itu masih bisa kita rujuk ke Sutomo dan bisa dilakukan primary PCI kurang dari 120 menit. Ya, jika iya langsung immediate transfer. Tetapi kalau tidak, misalkan contoh pasien ini masih mikir-mikir, tidak masih belum mau, masih lama atau terkendala administrasi. Wah, ini susah nih kalau sebelum dari 2 jam. Kita sering kan menemui yang seperti itu ya. Jadi kendala ini nggak selalu dari jarak, bisa aja administrasi. Ya sudah kita lakukan dulu fibrinolisis. Ya, fibrinolisis itu cara untuk membuka sumbatan tapi dengan obat. Perlu kita ingat, sampai saat ini di guideline ESC 2023 yang paling bagus untuk STEMI masih tetap PCI. Jadi benar-benar kita lakukan kateterisasi jantung ya, seperti yang teman-teman tahu sekalian. Kemudian dibuka dengan stent atau dengan balon. Jadi primary PCI itu masih superior. Tetapi jika tidak bisa, baru pilihan keduanya adalah fibrinolisis. Jadi kita membuka dengan obat antikoagulan yang kita infuskan. Jadi tujuan kita di situ untuk membuka sumbatan tapi dengan obat. Cuman nggak enaknya apa? Bahayanya kalau kita menggunakan fibrinolisis, tentunya karena itu masuk secara sistemik. Jadi kadang-kadang yang terbuka atau yang em, apa ya, yang terkena itu ya semua. Jadi kalau pasien itu misalkan ada resiko perdarahan yang tinggi, bisa terjadi komplikasi perdarahan. Itu nggak enaknya sebenarnya fibrinolisis. Jadi kadang-kadang orang itu berpikirnya kebalik gitu. Pasien tuh biasanya, ya dok obat aja lah. Kalau bisa obat kenapa harus tindakan gitu. Nah, padahal sebenarnya obat yang kita berikan secara sistemik itu malah lebih bahaya, terutama kalau pasien-pasien itu memang mempunyai resiko perdarahan yang tinggi. Contoh, dia ada riwayat perdarahan, riwayat CVA. Makanya, untuk melakukan fibrinolisis nanti kita harus cek apakah ada kontraindikasinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ECG-nya. Jadi, teman-teman di sini pasti saya yakin juga sudah tahu lokasi dari lead ECG ini berhubungan dengan lokasi dari eh, coronary artery ya. Jadi kalau yang ST elevasi itu di V1, V2, V3, dan V4 itu menandakan area anterior. Area anterior itu biasanya sumbatannya ada di LAD. Nah, ini di sebelah depan ya, anterior depan. Di LAD biasanya. Kalau di V5, V6, 1 AVL itu biasanya sumbatannya di LCX, di yang sebelah samping, kiri samping, circumflex coronary artery. Kalau di 2-3 AVF ya, itu adalah inferior dari LV, itu biasanya areanya adalah kanan. Yang tersumbat biasanya arteri koroner kanan. Itu makanya ini kita harusnya tahu ya paling enggak. Jadi kita nanti sudah ada bayangan. Oh kira-kira yang arteri mana ini yang tersumbat berdasarkan dari lokasi ST elevasi atau ST depresinya. Nah,
Sekarang itu tadi STEMI ya. STEMI jelas kalau ada ST elevasi berarti STEMI. Kalau tidak ada ST elevasi gimana? Gitu. Kalau tidak ada ST elevasi, maka kita lihat keywordnya di sini atau kata kuncinya di sini adalah stratifikasi risiko. Jadi kita stop dulu di sini, kita ingat-ingat ya, trombolitik dan primary PCI itu hanya untuk yang ST elevasi, STEMI ya. Primary PCI itu artinya PCI yang dikerjakan cepat dan trombolitik itu hanya untuk yang STEMI. Nah, kalau nggak ada STEMI, kita lihat dulu. Nggak usah, jangan sampai ada trombolitik ya pada NSTEMI atau unstable angina. Kita lihat dulu. Resiko pasien itu gimana? Sangat tinggi kah? Tinggi kah? Sedang atau rendah? Jadi ketika kita ketemu NSTEMI dan UAP, kita kasih tata laksana awal, lalu kita stratifikasi resikonya. Kalau sangat tinggi, memang tetap nantinya akan dilakukan prosedur invasif ya, untuk membuka sumbatannya secara kateterisasi. Kalau tinggi, invasif tapi nggak perlu secepat yang sangat tinggi. Kalau sedang dan rendah, itu kita masih bisa lebih santai lagi dalam waktu kurang dari 72 jam. Kalau rendah, bisa juga pilihannya antara kita konservatif dulu, kemudian nanti dijadwalkan untuk elektif. Kateterisasinya ya, secara elektif. Gitu. Jadi di sini perbedaannya adalah harus kita lakukan stratifikasi risiko. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada tabelnya. Jadi kalau pasien itu tadi ya misalnya datang dengan nyeri dada, ternyata ECG-nya ada ST depresi atau ada masih misalnya T inversi, ada enzim jantung yang meningkat, kan kita diagnosis dia NSTEMI. Apa terus selanjutnya? Nah, kita stratifikasi resiko. Apakah ada kriteria dari resiko sangat tinggi ini? Hemodinamik tidak stabil, nyeri dadanya itu nyeri banget tidak berkurang dengan obat apapun misalkan ya. Ada aritmia yang mengancam nyawa atau henti jantung, ada VT-VF ya. Kemudian ada komplikasi mekanik. Komplikasi mekanik itu artinya ada sampai eh, otot jantung yang pecah ya atau otot jantung yang bolong. Nah, biasanya istilahnya kita itu VSR, ventricular septal rupture. Jadi biasanya kalau ada komplikasi mekanik ini wah, ini harus segera ini berarti very high risk. Ada gagal jantung akut, jadi pasien itu disertai dengan misalnya saturasi turun, ronki full di seluruh lapang paru ya, ada tanda-tanda gagal jantung akut masuk ke sangat tinggi. Atau ada ST depresinya itu dia berubah-berubah. Jadi ST depresi, kadang ST elevasi. Kadang kan kita pasang monitor ya pada pasien itu. Tiba-tiba kok ST elevasi sebentar, habis itu kok depresi lagi. Nah, kalau pasien seperti itu artinya dia very high risk. Jadi artinya plaknya itu kadang total, kadang enggak gitu. Berarti enggak stabil. Itu harus dilakukan kateterisasi dan PCI atau invasif strategi lah ya. Kalau nggak ada ini semua, maka kita lihat dari skor GRACE. Nanti ada ya, ada skor GRACE. Saya pun nggak hafal skor GRACE ini. Jadi saya yang hafalkan adalah yang sangat tinggi ini. Kalau ada ini maka jelaskan itu harus dirujuk. Itu hampir sama bahayanya dengan STEMI gitu. Tapi kalau ini nggak ada ya kita amankan dulu nih. Nggak ada salah satu dari ini. Nah kita buka tuh faktor resiko GRACE. Nah ada ini nggak, ada ini nggak, ada ini nggak. Kalau masuk ke resiko sedang atau rendah, kita masih bisa pertimbangkan pasien itu untuk dirawat secara konservatif. Nggak perlu dirujuk cepat-cepat gitu. Nanti akan kita jadwalkan misalnya untuk kateterisasi elektif gitu. Nah, sekarang kita bahas terapi umum dan langkah awal pada SKA. Sudah bisa mendiagnosis ya, oke ini STEMI, ini NSTEMI, ini unstable angina. Lalu, apa dong yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita istirahatkan pasien. Kemudian, kalau perlu kita beri oksigen. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, tidak semua pasien ACS harus diberikan oksigen ya. Kenapa? Karena kalau pasien itu masih tidak hipoksemia,
masih bisa bernafas dengan normal, kita berikan oksigen, malah itu akan memicu terbentuknya reaktif oksigen spesies, radikal bebas yang malah akan memperparah terjadinya iskemia gitu. Jadi kita sepakat hanya pada pasien dengan saturasi yang kurang dari 90% baru kita berikan suplementasi oksigen. Atau kalau memang pasien itu mengeluh sesak, jadi misalnya saturasinya masih belum sampai 90, tapi dia memang susah, memang sesak, ada ruki, ada retraksi, boleh kita berikan oksigen. Ya. Lalu ini wajib, aspirin. Aspirin sampai saat ini, padahal ini obat jadul, sampai saat ini masih tetap sebagai yang antiplatelet yang paling penting yang harus diberikan pada semua pasien ACS. Ya, kalau kita nggak tahu pasien itu apa ada alergi aspirin ya, kalau kita tahu ada alergi aspirin mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada riwayat sebelumnya, wajib kita berikan dengan dosis 160 sampai 320 miligram. Biasanya kita, karena kan sediaannya ada dua, ada yang 80, ada yang 100. Jadi biasanya kita kasih 3 tablet untuk yang sediaan 100, kalau yang 80 kita kasih 4 tablet. Ini Pak, silakan dikunyah. Dan ini harus diberikan sesegera mungkin setelah kita memiliki suatu diagnosis banding. Karena kenapa harus secepat itu? Karena kita ingat lagi ya yang di awal tadi, patofisiologinya adalah begitu plak itu ruptur, maka yang pertama kali akan terbentuk adalah adalah koagulasi platelet. Jadi akan platelet dulu yang awal di situ sebelum terbentuknya fibrin. Nanti platelet ini akan memanggil fibrin. Tetapi yang di fase awal ini platelet. Jadi kalau misalkan ini masih fase koagulasi platelet, eh, fase agregasi platelet, itu segera kita antem dengan antiplatelet dengan dosis tinggi, itu bisa resolusi sebenarnya ya. Jadi saya beberapa kali mendapati juga pasien yang cepat datang ke IGD, cepat dilakukan tata laksana, dikasih aspirin dosis tinggi, itu bisa turun estel elevasinya. Karena dia berhasil mengobati di fase awal. Maka saya nggak berhenti-berhenti menekankan pentingnya nih kita kasih aspirin di awal. Nggak perlu takut. Toh ya, misalkan ternyata pasien itu bukan ACS, insya Allah sih nggak ada nggak ada efek samping yang sangat berat yang akan dihadapi dengan pemberian aspirin. Gitu. Jadi lebih baik kita kasih aja kalau kita curiga ini kita curiga ini SKA. Lalu yang kedua adalah penghambat reseptor ADP atau adenosin difosfat yaitu antiplatelet yang kedua. Jadi kita berikan double antiplatelet pada SKA. Untuk saat ini yang dianjurkan untuk kasus-kasus ACS itu adalah yang poten. Ticagrelor 180 miligram loading dose ya, dilanjutkan dengan 2 kali 90 miligram per hari. Ini lebih poten dibandingkan clopidogrel yang sudah kita kenal selama ini. Clopidogrel ini sekarang sudah masuk ke less poten antiplatelet ya. Karena seperti yang kita tahu, clopidogrel itu suatu prodrug. Jadi kalau dia masuk ke tubuh, masih perlu suatu metabolisme dulu untuk mengubah prodrug menjadi drug yang aktif. Gitu. Jadi eh, tidak secepat itu onsetnya. Tapi kalau nggak ada ticagrelor, ya silakan berikan clopidogrel. Gitu ya. Untuk eh, note-nya yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien STEMI yang kita akan lakukan fibrinolitik itu pilihannya masih clopidogrel. Kenapa? Karena ticagrelor ini takutnya efek samping perdarahannya lebih poten, ya. Nah, setelah double antiplatelet, nitrat kita berikan ya, pilihannya bisa ISDN, bisa nitrogliserin. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai ada kontraindikasi dari nitrat ya. Apa aja? Yang pertama, bradikardia yang ekstrim, kurang dari 50 kali per menit, atau takikardia yang ekstrim, atau hipotensi, tekanan darah kurang dari 90. Kemudian ada riwayat penggunaan sildenafil atau biasanya obat kuat atau mereknya salah satunya Viagra dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum penggunaan nitrat. Ini harusnya kita tanyakan kalau pasien laki-laki ya, karena takutnya ada penggunaan sildenafil, terus kita kasih nitrat lagi, dia shock berat jadinya. Kemudian tidak ada infark ventrikel kanan.
Jadi kalau misalkan tadi pada ECG awal itu didapatkan ST elevasi di inferior 23 AVF, itu kan artinya sumbatannya kemungkinan besar di kanan. Itu kita wajib lakukan sandapan kanan. Jadi kita cek juga sandapan kanannya, apakah ada ST elevasi di sandapan kanan. Kalau di kanan itu ada ST elevasi, artinya ada infark ventrikel kanan. Itu suatu kontraindikasi untuk pemberian nitrat. Ya, kalau morfin ini sebenarnya jarang digunakan dan di penelitian-penelitian terbaru ini mulai ditinggalkan ya karena efek samping depresi nafasnya itu kadang berat dan sebenarnya tidak cukup signifikan bermakna gitu pada pasien-pasien SKA. Tapi kalau memang nyerinya banget tidak berkurang dengan apapun ya, ya masih boleh asalkan tersedia antidotnya yaitu naloxone dan siap intubation kit gitu ya. Sekarang disingkatnya monokolor. Kalau dulu kan Monaco ya. Sekarang karena sudah ada antiplatelet golongan terbaru ticagrelor, jadi monokolor. Morfin, oksigen, jika perlu ya, nitrat, aspirin, clopidogrel atau ticagrelor gitu. Dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik terarah sesegera mungkin kita lakukan tata laksana awal monokolor sebelum dirujuk. Kalau sudah tata laksana awal, terapi lanjutannya apa nih? Nah, biasanya nanti kalau sudah stabil, kita akan berikan obat-obatan beta blocker, kalsium channel blocker, kemudian GP2B3A kalau perlu, antikoagulan, statin dosis tinggi, dan ACE atau ARB. Nah, sampai sini mungkin saya akan kasih kesempatan satu atau dua orang untuk bertanya sebelum kita masuk ke studi kasus. Yang mau bertanya secara langsung mungkin ya, biar saya istirahat dulu nih sebelum masuk ke kasus, silakan. Oke. Di kolom chat ada Mm-mm. pertanyaan dokter. Ya, Saya bacakan ya dok. boleh. Izin bertanya dok, bagaimana penanganan ACS pada pasiennya yang baru datang di UGD Puskesmas? Oke. Kemudian, Ada lagi mungkin Bu, biar kemudian sekalian. penanganan gejala awal di rawat jalan, misalkan Oke. EKG sebagaimana sebaiknya. Kemudian ini hampir sama soalnya. Mm-mm. Terus kemudian terakhir kontraindikasi PCI dan tindakan fibronilisis. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita kembali dulu ke sini. Kalau di puskesmas, nah itu dia. Harusnya sih kalau berdasarkan Kemenkes ini ya di puskesmas sekarang harusnya sudah wajib tersedia ECG, oksigen, kemudian AED atau DC shock harusnya ya, tapi mungkin belum semuanya diterapkan dan aspirin harusnya ada gitu. Jadi ada nggak ya? Mungkin bisa dikonfirmasi di chat ini. Kalau di puskesmas apakah ada aspirin? Kalau misalkan ada, nah maka kita kasih. Ini sudah sangat-sangat bermakna. Pasien itu kita istirahatkan, kita beri oksigen kalau kurang dari 90% dan kita kasih aspirin dengan dosis 300 sampai 320 ya. Ada, 160 sampai 320 oke. Itu ada sudah dok, sangat bermakna. Ada ya ada. aspirin. Nah, Dan EKG juga ada. Kalau betul. AED kurang tahu ini ada nggak? Ya, harusnya dalam proses harusnya diadakan ya. Eh, Kalau setahu saya, ISDN juga kadang-kadang ada ya. Jadi kalau ada ISDN, boleh diberikan. Jadi kita berikan 5 miligram sublingual. Nah, eh, itu lalu segera setelah kita diagnosis, maka kita rujuk ke vaskes yang bisa melakukan primer PCI atau kalau misalnya NSTEMI ya berarti yang ada ICU gitu. Jadi cukup dengan ini itu sudah sangat membantu. Sering pernah kok kiriman dari puskesmas itu tadi yang terjadi sudah resolusi spontan karena tepat penanganannya dikasih aspirin dengan cepat itu. Kalau ISDN misalkan STEMI-nya inferior tadi, apakah juga diperkenankan dok? Nah, jadi gini, kalau apa?
kalau ISDN itu, jadi gini ya, sebenarnya kalau inferior, STEMI-nya itu tadi inferior. Mana nih? Nah, ini ya. Jadi kalau STEMI-nya tadi inferior, itu kan belum tentu yang kanannya kena juga. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau ada 2-3 AVF, kita lakukan sandapan yang kanan. Ya, sandapan ECG yang kanan itu caranya sama seperti kita melakukan sandapan kiri, tapi bayangan cermin. Jadi V4, V5, V6-nya itu ke sebelah kanan. Di situ nanti kita lihat ada ST elevasi atau enggak. Gitu. Kalau misalkan enggak ada, itu boleh kita kasih. Tapi kalau ada ST elevasi di kanannya, nah itu kontraindikasi. Jadi sebenarnya cara mendiagnosisnya cukup simpel. Tinggal kita lakukan ECG sandapan kanan apabila kita mendapati STEMI inferior. Begitu. Baik, Dok. Kemudian Mm. misalkan di puskesmas tidak ada ECG, berarti boleh ya dok langsung diberi aspirin sama ISDN. Nah, kalau Atau beri memang tetap. di puskesmas tidak ada ECG ya, kalau itu tadi kita lihat faktor resiko pasien ini. Kalau pasien ini kira-kira memang oh pasien ini usia 50-an, ada diabetes, ada hipertensi, kemudian jadi eh, tendensi untuk ini adalah suatu ACS itu besar, nggak apa-apa berikan aja. Jadi Aspirin. itu mm-mm, aspirin dan ISDN. Karena kalau kita mau ngomong misalkan efek sampingnya itu juga sebenarnya tidak ada yang terlalu berat kalau dengan kita berikan itu. Dibanding itu bukan, itu kita anggap gastritis aja dan kita tidak apa-apakan gitu. Menunggu sampai dia harus ke rumah sakit. Nah, itu ada penundaan kan di situ sebenarnya. Oh, Oke. tadi yang ini dok kontraindikasi streptokinase. Ya, oke. Untuk yang kontraindikasi sepertinya nanti ada di kasus, nanti kita tunda dulu ya. Baik, Jawabannya ada di situ. Nggih, silakan dok. Oke. Ya, sekarang kita lanjut dulu ke contoh-contoh kasus ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan di sesi akhir diskusi. Nah, ini. Jadi ada seorang wanita 63 tahun dengan riwayat hipertensi tidak terkontrol. Izin Bu, ini pesertanya nggak bisa bicara ya? Bisa, Hanya. bisa. Oh bisa, oke oke. Nah, nggih, monggo silahkan kalau yang resen Siap. biar ini Oke. dijawab sama. Iya, biar agak ngantuk gitu, Bu. Nggih, silahkan. Oke, jadi ini ada wanita 63 tahun, datang dengan riwayat hipertensi tidak terkontrol ya, dengan keluhan nyeri dada sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Datang ke IGD rumah sakit, tempat Anda bekerja dengan keluhan nyeri dada seperti tertimpa benda berat, menjalar ke rahang dan lengan kiri, dan tidak berkurang dengan istirahat. Udah jelas banget ya. Tensinya 110/70, nadinya 48 kali per menit, saturasinya 97%, tidak ada ronki. Nah, kira-kira nih diagnosis awalnya apa ya kalau seperti ini? Mungkin ada yang mau bersedia on kamera mungkin menjawab sekalian kenalan. Monggo Bapak Ibu silahkan menjawab kasus dari Dokter Anindita. Ini mungkin sambil bekerja atau Ya, gimana ya? nggak apa-apa. Ya, kalau ada seperti ini ya, kira-kira berarti kita akan curigai ini sebagai suatu SKA karena eh, tidak berkurang dengan istirahat. Jadi pasien ini sudah 2 jam tidak berkurang dengan istirahat. Nah, kita lanjut ya. Lalu diapakan kalau seperti ini? Nah, yang jelas harus segera dilakukan ECG dalam waktu kurang dari 10 menit. Ternyata ECG-nya didapatkan seperti ini. Nah, ECG-nya ini kita lihat jelas ada ST elevasi di 2, 3, dan AVF ya. Ini loh yang disebut ST elevasi. Jadi harusnya kan kalau normal itu dia flat ini di sini. Dia akan kembali turun ke sini. Nah, tapi kalau ini kan dia ada jarak. Ini namanya ST elevasi. Ini berarti kita sudah bisa mendiagnosa dia suatu STEMI inferior ya karena adanya di 2-3 AVF. Nah, apalagi, oh ada bradikardi. Pasien ini ada bradikardi. Kira-kira bradikardinya kenapa ya? Gitu. Diagnosis STEMI inferior ya dengan bradikardi. Terapi awal. Nah, kalau kita lihat di sini,
tidak ada gelombang P ya yang mengawali setiap QRS. Jadi ini kita bisa ngomong suatu henti sinus ya dengan irama lolos ventricle gitu. Jadi ada suatu aritmia yang disebabkan mungkin karena STEMI-nya gitu. Karena kalau ada sumbatan di kiri tuh, maaf, kalau ada sumbatan di kanan ini di sini itu dia juga ke sinus, ke sinus node. Jadi RCA ini dia memberi juga perdarahan ke sinus. Jadi makanya kalau ada sumbatan di sini sering terjadi komplikasi aritmia. Jadi yang kita lakukan apa? Tirabaring, oksigen, kalau perlu ya, tapi kalau 97 pasiennya nggak ada keluhan sesak sebenarnya nggak perlu. Kita periksakan marka jantung tapi tidak menunda terapi. Nah, ini tadi yang saya sebut ya. Jadi kalau ada STEMI inferior, maka kita lakukan ECG yang sandapan kanan. Lihat ini sebelah kanan pasien sama seperti ini. Dan posterior juga kita lakukan. Jadi kita kasih lead di belakang sini, sebelah kanan. Untuk melihat, maaf, sebelah kiri. Jadi untuk melihat apakah ada STEMI posterior, itu kita berikan kita lakukan ECG di kiri belakang. Kalau untuk melihat kanan, kita lakukan ECG di sebelah kanan. Seperti ini gambarnya persis. Kalau ternyata di situ ada infark ventrikel kanan, itu adalah kontraindikasi pemberian nitrat. Kemudian tata laksana awalnya kita berikan ASA 300, klopidogrel 300 jika kita tidak merencanakan primary PCI. Tapi kalau kita merencanakan primary PCI, kita kasih ticagrelor. Lalu kita beri terapi untuk aritmianya. Jadi kita kasih SA atau kita kasih dopamin atau kita kasih pacu jantung transkutan. Lalu kita lihat, kita terima pasien ini di mana. Kalau kita masih memungkinkan untuk merujuk ke tempat yang ada cath lab dalam waktu kurang dari 120 menit, maka segera rujuk untuk primary PCI. Tapi jika untuk merujuk itu perlu waktu lebih dari 2 jam, karena apapun, maka lakukan fibrinolisis dulu. Nah, ini tadi ya. Jadi yang pertanyaan tadi, fibrinolisis itu gimana sih? Yang kita gunakan adalah obat yang biasanya tersedia sih biasanya streptokinase ya. Jadi streptokinase ini non-spesifik untuk fibrin dengan dosis 100,5 juta unit. Biasanya dalam NaCl atau di 5 100 cc kita berikan dalam waktu 30 sampai 60 menit. Atau alteplase. Alteplase sebenarnya lebih bagus, tapi tentunya lebih mahal dan tidak selalu tersedia karena dia lebih spesifik fibrin, jadi resiko perdarahan lebih ringan sebenarnya. Dosis sebagai berikut seperti ini. Nah, kontraindikasinya ini ya. Jadi absolut ini artinya kalau ada ini sudah benar-benar jangan difibrinolisis karena nanti bahayanya lebih besar. Ada riwayat perdarahan intrakranial kapanpun itu. Jadi kalau sudah pernah terdiagnosis stroke yang ICH atau pernah misalnya SDH gitu karena kecelakaan, jangan. Lebih baik dirujuk aja, tetap dilakukan PCI. Stroke iskemik kurang dari 3 bulan dan lebih dari 3 minggu. Ada tumor intrakranial, ada kelainan struktur vaskular cerebral. Misalnya pasien itu udah pernah CT scan, ternyata ada aneurisma. Jangan. Ada kecurigaan diseksi aorta, ada perdarahan internal aktif atau gangguan hemostasis ya. Misalnya dia punya penyakit hemofilia gitu. Ya jangan difibrinolitik. Atau ada cedera kepala tertutup atau cedera wajah dalam waktu 3 bulan terakhir. Ini jangan. Tetapi kalau yang ini masih kontraindikasi relatif. Jadi tekanan darah yang tidak terkontrol itu masih bisa dikontrol ya. Tekanan darah yang tinggi masih bisa jalan setelah kita kontrol tensinya sambil jalan. Atau riwayat stroke iskemiknya lebih dari 3 bulan. Ada riwayat trauma dan lain-lain. Ini masih relatif, masih bisa kita pertimbangkan tetap dilakukan fibrinolisis dengan sangat hati-hati. Nah, pada pasien ini kebetulan dilakukan primary PCI. Ini ya, kita lihat gambarnya. Ini LAD. Ternyata LAD-nya buntu total di sini. Di bawah ini sama sekali nggak kelihatan ya kontrasnya. Setelah dilakukan PCI, tuh ini langsung kebuka pembuluh darahnya. Jadi kalau ini tidak segera dilakukan, kita bayangkan aja kalau ini nggak segera kita rujuk. Maka ini akan seperti ini terus. Nanti mungkin dalam waktu 2-3 hari nyerinya hilang. Tapi bukan karena ini sembuh ya. Tapi karena ototnya yang terkena iskemia ini sudah mati. Jadi ini akan tetap buntu
sambil terbentuk mungkin kolateral-kolateral, tapi otot jantung yang sudah nekrosis itu tidak bisa kembali. Akhirnya akan terjadi penurunan fungsi jantung. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mendapati orang-orang yang kadang-kadang datangnya di usia tua, fungsi pompanya udah 20-30%, mungkin dulunya pernah terjadi ini yang tidak dilakukan revaskularisasi gitu. Nah, ini ECG segera setelah dilakukan primary PCI. Jadi ST elevasinya hilang ya, turun, berkurang gitu. Maaf, salah. Oh enggak, maaf. Jadi itu tadi udah kasus selanjutnya ya. Jadi ini berhenti di sini. Nah, ini kasus selanjutnya. Jadi ada laki-laki 57 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada kiri seperti ditekan benda berat. 20 menit ada keringat dingin, foto resikonya merokok, tensinya 180/105, nadinya 48, saturasinya 97. Nah, ini ECG-nya seperti ini. Nah, ini kan kita lihat ya, nggak ada ST elevasi ya. Mana kita lihat tuh, aman. Sebenarnya tidak ada ST elevasi yang bermakna. Maka diagnosis awalnya apa? Nah, karena ECG awal tadi non-diagnostik, maka kita harus cekkan marka jantung dan observasi klinis. Kalau pasien itu tadi memang nyerinya tipikal, kita berikan morfin atau oksigen jika perlu ya, nitrat dan aspirin. Ini wajib dapat diberikan jika tidak ada kontraindikasi. Diagnosis sementara ya kita suspek ACS karena keluhannya benar-benar tipikal walaupun ECG-nya tidak jelas, non-diagnostik. Nah, ternyata 30 menit kemudian nyeri dadanya bertambah, kemudian dilakukan ECG ulang. Ternyata ini menjadi ST elevasi di sini di V2, V3, V4, V5, V6 ya. Jadi terjadi suatu STEMI anterior. Nah, kalau sudah begini, diagnosisnya STEMI anterior, STEMI anterolateral ya, karena sampai V6, eh, plus ada sinus bradikardia. Kalau seperti ini, maka kecurigaan lokasinya karena di anterolateral, curiganya di sini, di kiri, di LCX atau di LAD lah, pokoknya salah satu ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita diagnosis TEMI, kita kasih monokolornya itu tadi, lalu kita lihat apakah sama kembali lagi, apakah pasien ini kita bisa rujuk untuk melakukan primer PCI dalam waktu yang kurang dari 120 menit. Kalau iya, segera rujuk. Kalau tidak, fibrinolisis. Ya. Nah, setelah fibrinolisis juga di sini kita harus evaluasi. Kalau fibrinolisisnya itu berhasil, ya, maka kita bisa rawat di situ, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak berhasil, kita rujuk untuk rescue PCI. Kalau misalnya berhasil, kita masih bisa lanjutkan untuk perawatan di situ atau kita jadwalkan untuk angiografi koroner, tetapi lebih lebih santai ya gitu. Walaupun di sini tertulisnya sebaiknya kurang dari 24 jam. Nah, ternyata pasien ini waktu dilakukan PCI juga terdapat ini oklusi total di LAD, dilakukan primary PCI, dan setelah selesai itu LAD-nya bagus, muncul aliran. Nah, kasus selanjutnya nih, laki-laki 54 tahun datang ke IGD, diantar ambulans, nyeri dada, ampek, 1 hari disertai sesak, mual, diabetes ya riwayatnya, kemudian tensinya dia 88/67, akral dingin, ada ronki. Berarti ini mulai sudah ada komplikasi, yaitu yang pertama shock, yang kedua ada gagal jantung akut karena terdapat ronki halus di kedua basal paru ya. Kalau udah seperti ini wajib kita kasih suplementasi oksigen ya. ECG-nya seperti ini. Apakah diagnosisnya? Nah, kalau kita seperti ini nih kita lihat nih, ini ada ST depresi ya di sini, walaupun sebenarnya mau dibilang signifikan juga enggak ya. Ada ini T inversi di sini, tetapi yang jelas tidak ada estelvasi. Berarti dengan keluhan yang khas seperti itu, ini adalah suatu NST ACS, non ST elevated SKA, acute coronary syndrome, entah NSTEMI atau unstable angina, ya. Kita cekkan troponin, ternyata troponinnya meningkat.
Normalnya di bawah 0,06. Berarti ini adalah suatu enstemi karena tadi tidak ada estelvasi, tetapi troponinnya meningkat. Jadi diagnosisnya enstemi, ada shock kardiogenik kemungkinan ya, dan ada gagal jantung akut. Maka kita lakukan tirabaring O2 sesuai dengan target saturasi ya, kemudian MONA kita berikan lagi. Atasi problem hemodinamik, pilihannya bisa dengan vaso, bisa dengan inotropik atau vasopresor ya sesuai dengan CLS. Di sini kita pilih dopamin karena ada bradikardia juga. Kemudian yang harus kita lakukan apa? Stratifikasi resiko. Jadi kita lihat pasien ini resikonya gimana. Kan tadi NSTEMI atau unstable angina harus kita lakukan pemeriksaan stratifikasi resiko. Nah, ternyata pasien ini memenuhi beberapa kriteria dari resiko yang sangat tinggi. Ada hemodinamik yang tidak stabil atau shock kardiogenik, dan ada gagal jantung akut. Berarti kalau seperti ini, berdasarkan algoritma ini, maka masuk ke algoritma yang sangat tinggi tetap harus dirujuk untuk invasif segera. Harus dilakukan kateterisasi dan PCI kalau bisa ya segera kurang dari 2 jam. Nah, pilihannya seperti itu. Begitu kira-kira alur kalau pasien ini NSTEMI atau unstable angina dengan very high risk. Nyata pasien ini juga waktu pas dilakukan PCI ada di sini di anterior juga di LAD juga ya dilakukan pemasangan ring. Kasus selanjutnya, wanita 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dadanya hilang timbul sejak 1 minggu, tapi memberat sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Riwayatnya hipertensi, kontrol di puskesmas rutin, ada DM, PJK, DM, PJK dislipidemianya disangkal. Tensinya seperti ini masih cukup baik ya. Nah, ECG-nya seperti ini. Kita lihat, kalau udah seperti ini kita cari-cari apakah ada ST elevasi. Kalau nggak ada, kita cari-cari apakah ada ST depresi. Nah, ternyata ada di sini ya, T inversi. Maka diagnosisnya sama seperti tadi. Kita masih belum tahu ini NSTEMI atau unstable angina. Langkah selanjutnya cekkan troponin. Ternyata troponin pada pasien ini rendah 0,02. Berarti berdasarkan itu kita bisa mendiagnosis pasien ini sebagai unstable angina. Karena tidak ada peningkatan enzim jantung. Nggak ada ST elevasi, kita cekkan enzim jantung. Kalau itu meningkat, berarti NSTEMI. Kalau tidak meningkat, unstable angina. Ya. Apa yang dilakukan sama tetap, tirabaring dan MONA. Kemudian, untuk kasus non-STEMI, kita lakukan stratifikasi resiko dan pemeriksaan penunjang lain. Nah, kita lihat ada nggak kriteria resiko sangat tinggi di pasien ini. Tadi kan nggak ada ya, tensi masih bagus, kemudian nggak ada nyeri dada yang benar-benar refrakter, nggak ada aritmia yang mengancam jiwa. Jadi masuk ke resiko rendah. Ini semua nggak ada juga disangkal. Kalau pasien, nah ini gray score ya. Jadi kalau apa? Sebenarnya kalau nggak ada ini, maka kita harus cek dengan gray score gitu, berdasarkan hasil-hasil labnya. Ternyata pasien ini masuknya ke resiko rendah. Kalau resiko rendah, bisa kita rawat itu di rumah sakit itu aja atau di tempat walaupun nggak ada tempat primary PCI kita rawat di ICU nggak masalah nanti konservatif dulu mungkin nantinya bisa kita jadwalkan untuk pemeriksaan invasif tapi secara elektif untuk mengetahui sumbatannya berat atau tidak. Ini contoh terapinya. Biasanya kita terapi dengan obat-obatan dan kita berikan LMWH selama 5 sampai 8 hari gitu. Nanti kalau memang perlu atau misalnya pada perjalanannya itu ada apa perburukan ya tetap kita rujuk gitu untuk angiografi. Oke. Kasus selanjutnya nih, laki-laki 29 tahun, masih muda ya, datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada hebat. Pokoknya tipikal lah khas seperti angina, merokok 20 batang sehari dan dia riwayat obat-obatan. Jadi kalau pasien-pasien usia muda, Bapak Ibu, jangan lupa kita anamnesis yang di luar faktor resiko tradisional ya. Anak-anak muda itu zaman sekarang kadang ada yang pakai kokain, pakai obat-obatan narkoba gitu ya. Terus ada juga yang alkohol karena itu bisa ke anggina yang non
non stenosis lah ya. Jadi kalau ada riwayat seperti ini kita bisa curigai ada suatu angina yang karena spasme gitu. Jadi bukan karena stenosis yang apa yang terbentuk dari jangka waktu lama karena pasiennya masih muda juga, tapi karena dia spasme, jadi nutup gitu pembuluh darahnya. Vital sign-nya pasien ini masih bagus, CKMB-nya cukup meningkat ya, troponin I-nya juga meningkat. Nah, kalau kita cek ECG-nya seperti ini. Tuh, ternyata karena apa ya? Jadi jangan gampang-gampang juga kita kayak memulangkan pasien ini juga ya. Tetap kita anamnesis secara jeli, faktor-faktor terutama pada pasien-pasien muda, faktor-faktor lain ya di luar faktor-faktor resiko yang tradisional tadi. Nah, ternyata pasiennya ini masuk ke, nah, Prinzmetal angina namanya. Jadi angina yang non yang dengan normal coronary artery sebenarnya. Jadi dia hanya karena spasme aja gitu. Tapi klinisnya persis gitu kayak kayak apa? Kayak arter ininya normal tapi karena terjadi spasme gitu ya. Nah, kalau kasus lain juga bisa kalau pasien itu ternyata varicella itu kadang-kadang bisa ada keluhan nyeri dada yang seperti mirip-mirip dengan koroner. Jadi, tapi itu sebenarnya karena akut myokarditis. Jadi, komplikasi dari virus itu bisa. Jadi, nggak semua chest pain itu karena ACS. Nah, ini mungkin perbedaannya ya. Jadi kalau yang karena iskemia itu biasanya bentuknya seperti ini, tapi kalau yang karena sebab lain, misalnya karena miokarditis, itu biasanya bentuknya agak ada jeglongannya seperti ini. Jadi concave seperti ini, gitu. Nah, ini contohnya ya, miokarditis itu dia biasanya ada di semua lid. Jadi eh, bentuk S elevasinya tuh kayak ada cekungannya sedikit gini. Nah, bentuk konkav miokarditis. Nah, ini contoh-contoh ECG ya, contoh-contoh ECG lain. Nah, STEMI itu juga bisa terjadi evolusi. Jadi kalau awalnya normal, terus jadi kadang-kadang pasien datang masih di yang sini nih, seperti contoh yang tadi ya. Jadi dia sudah ada nyeri dada, tapi pas datang masih normal. Tapi kok ECG-nya masih nggak apa ya? Tapi pasien itu benar-benar kesakitan dan keluhannya khas banget untuk SKA. Jadi jangan cepat-cepat dipulangkan, apalagi jika pasien itu punya faktor-faktor resiko ya. Lebih baik observasi dulu 1 jam gitu ya. Kita ulang lagi. Ternyata berubah menjadi hyperacuity wave atau menjadi estelvasi. Jadi ini timelinenya kira-kira. Kalau pasien itu datangnya masih normal, 1 sampai 2 jam ulang lagi mungkin bisa menjadi STEMI gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang kita curiga STEMI atau curiga SKA tapi ECG-nya masih normal, jangan buru-buru kita pulangkan. Nah, kalau datangnya sudah di sini, ini sebenarnya sudah telat, biasanya udah beberapa hari ya, jadi sudah menjadi old myocardial infarction. Ya, sebagai ringkasan, SKA ini adalah kondisi emergensi dan semua tenaga kesehatan ini sebenarnya wajib mengetahui paling enggak pengenalan ya, oh ini SKA nih gitu. Dan tata laksana awal ya, Mona tadi wajib bisa dan tata laksana definitifnya ini juga wajib paling enggak tahu untuk panduan edukasi ke pasien dan panduan kita mau ngerujuk pasien ini kemana gitu. Dan seluruh komponen tenaga kesehatan ini memiliki peranan yang penting dalam tata laksana SKA karena time is muscle. Setiap menit yang berlalu tanpa dilakukan tata laksana yang tepat itu akan mempengaruhi pada keselamatan dan prognosis pasien. Ya, ini adalah referensinya. Kalau mau dibaca-baca, nanti sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Neti ya, untuk memandu mungkin sesi diskusi. Terima Baik, kasih. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau ingin diskusi secara langsung bisa open kamera sama open mic-nya. Kemudian bila masih belum ada, ini ada di kolom chat ada beberapa ya Dok ya. Jadi Mm. eh,
tentang pemberian ISDN. Apakah bisa diulang ketika masih nyeri? Oke. Eh, Ya, jadi pembelian nitrat itu dikatakan bisa diulang sampai 3 kali dengan selang waktu 15 menit kalau memang masih nyeri ya, dengan catatan tekanan darahnya masih aman. Gitu. Jadi kalau tensinya itu masih di atas 90, tensi sistolik di atas 50, 90 atau mean arterial pressure MAP di atas 65 masih bisa diulang gitu. Kadang-kadang kalau misalnya memang nggak berkurang, perlu diberikan dengan intravena. Jadi ISDA-nya yang PAM biasanya. Baik. Gitu. Kemudian ini ada dari Ibu Aning Widya, Mm-mm. dokter pasien keluhan saat tidur tiba-tiba terbangun, pusing berputar-putar, keringat dingin, nyeri dada, sesak, Mm-mm. tidak Mm-mm. bisa bangun. Riwayatnya masih kronik, riwayat mah kronis. Datang masih nyeri dada di bawah payudara, ampek tetapi apa bisa diberikan SpO2-nya 98. Oh, ya. Jadi agak- ada mahnya juga. Nah, ini sih sebenarnya gini Bu, kadang-kadang ini umur berapa ya mungkin Bu Aning kalau tahu. Jadi mah itu kadang juga nggak selalu sebenarnya mah ya Bu Neti ya. Jadi kadang-kadang kalau Ya, pasien itu tidak pernah memeriksakan diri ke dokter jantung, nggak pernah ECG, akan selalu didiagnosis mah aja terus gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau di ECG ada suatu misalnya PJK sebenarnya gitu. Tapi kalau kita melihat ini 38 tahun perempuan mungkin di bawah payudara kiri ya. Nah, tensinya mungkin berapa? Ada data lain. Kalau tensinya aman ya, memang ada riwayat mah kronis, boleh itu kita coba untuk mungkin datangnya kemana nih? Kalau ke puskesmas mungkin kita bisa berikan coba kasih terapi injeksi obat-obatan untuk mah ya. Tapi kalau nggak berkurang, jangan lupa di ECG juga Bu gitu. Jadi untuk memastikan apakah tidak SKA gitu. Kalau memang ternyata curiga SKA, berikan Mona gitu. Karena sekarang jujur lumayan banyak yang usia muda juga Bu Neti. Jadi ya, akhir-akhir ini tuh saya pernah dapet yang usia 30-an gitu, STEMI, 29 ya, 29, iya. Jadi karena sekarang-sekarang ini mulai ada perubahan, jadi nggak ada salahnya ini direkam jantung untuk jantung. memastikan. Ha-ha. Pastikan ya. Kemudian ini saya manjat ke atas lagi, Dok. Tadi Mm-mm. ada pertanyaan, izin dokter, bagaimana penanganan bila ketemu pasien dengan keluhan nyeri dada pada kasus di atas yang non ST elevasi, pasien datang ke PKM Mm-mm. puskesmas yang Mm-mm. eh, tidak bisa diperiksakan enzim, Mm-mm. kemudian membedakan antara NSTEMI dan atau uap. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi, mengingat apa, kalau datang ke PKM tidak ada pemeriksaan enzim jantung. Tetapi kalau keluhannya nyeri dada tipikal ya, kita bisa mendiagnosisnya itu sebagai NSTACS ya atau SKA non-STEMI. Tetap kita kasih Mona. Terapinya tetap kita kasih Mona. Terapinya sama dan kita bisa stratifikasikan tadi berdasarkan yang tadi ada nggak tuh tanda-tanda resiko yang sangat tingginya, hemodinamiknya gimana, stabil atau enggak. Terus ada keluarnya di dadanya itu yang eh, parah nggak berkurang dengan apapun misalnya ya. Terus ada gagal jantung akut, ada tanda-tanda Ronchi enggak gitu. Kita periksa. Kalau ada ya tetap kita rujuk. Intinya segera kita rujuk ya ke vaskes yang bisa memeriksa enzim jantung paling enggak dan ada ICU gitu. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian ini ada kasus misalkan ada seorang yang berdebar-debar kencang pada waktu Mm-mm. keadaan bicara dan tiba-tiba dada terasa ampek. Kalau seperti mau sesak, itu sebaiknya diberikan apa ya? Tetap di ini ya, Dok, dibawa Ya, periksa. eh, datang kemana nih ya dok kira-kira? Kalau datang ke tempat yang bisa EKG, segera EKG. Karena kan kalau berdebar kencang itu kemungkinannya juga aritmia ya. Jadi mungkin nanti sesi selanjutnya kita membahas aritmia boleh. Jadi aritmia kalau pas lagi berdebar itu segera dilakukan. Soalnya kalau pas nggak kumat diperiksa normal biasanya. Jadi begitu ampek
berdebar. Nah, direkam. Kalau apa aritmianya, misalnya takikardika, nanti terapinya sesuai dengan itu, gitu. Minimal rekam jantung ya, tuh. Baik, terima kasih. Materinya sungguh luar biasa, Dok, untuk menambah Mm-mm. pengetahuan kita, terutama Ye, sama-sama. ini ya, Dok ya. Jadi penanganan awal kita memang harus tahu. Bapak Ibu, silahkan kalau mau ada yang bertanya karena masih banyak waktunya, nggih, Iya untuk boleh Bu, saya bertanya Bu. silahkan boleh open kameranya, Bapak. Ya, Oh kenalan iya. dulu dong. Ya, Ya. selamat pagi Dok. Pagi. Iya, saya dari Makassar Dok. Oh ya, Makassar. Iya, saya mau bertanya, ini pernah ada kejadian Atas nama di siapa rumah nih, Pak? Pak Dedi Dok, Pak Dedi, dinas di mana, Pak? di Rumah Sakit Candikarsa Dok, Oh ya, siap. Di kota Makassarnya atau di kota Dok. di kota ya? Siap. Iya. Monggo, Pak. Ini pernah ada kejadian teman-teman kerja masih muda, umurnya di bawah Hmm, 30. mm-mm, Awal kejadiannya dia merasakan berkeringat di tangannya sampai tiba-tiba dia hilang kesadaran nih, bahasa mm-mm, Makassar itu. Terus mm-mm, dibawa ke IGD, digotong ke sana. Saya mm-mm, pas dipasang monitor EKG, mm-mm, tampak gambaran EKG-nya super apa? Superventikuler, dok. mm-mm. Superventikular. Nah, Ya, sempat dikasih oksigen, sempat juga dibantu itu sampai dia gelisah nih. Nah, karena saya tidak sempat membantu secara keseluruhan, artinya memantau atau melihat kejadian selanjutnya karena ada tiba-tiba ada operasi Cito nih. Jadi saya tinggalkan ini temanku ini yang perempuan. mm, Nah, kalau terjadi kejadian kayak begitu, kayak pasien dengan suprapontikuler, apa yang harus dilakukan dok biasanya? oke. Ya, eh jadi gini, kalau supraventricular tachycardia ya, Ya, berarti itu untuk tahikardia. biasanya harusnya itu kita lihat tensinya stabil atau enggak gitu. Kalau Ya, misalkan enggak stabil ya, artinya ada eh, shock, ada tanda-tanda shock, ada tanda-tanda gagal jantung, mirip seperti yang tadi tanda-tanda enggak stabilnya ya, atau ada penurunan kesadaran itu mestinya dilakukan kardioversi. Jadi harusnya kardioversi. di shock ya, di shock tapi yang synchronize gitu. Tapi Oh, sebelum itu kalau pertolongan awal yang bisa kita lakukan itu dipijat sininya, Pak. Kalau misalnya Bapak tahu eh, falsafa pagal, pagal manuver, refleks bukan? vagal manuver ya, vagal Pagal manuver. manuver. Oh Sebenarnya iya. vagal manuver itu macam-macam. Salah satunya itu di massage sini di karotis ya. Jadi Karate. pasiennya ditidurkan, habis itu ditolehkan ke kanan atau kiri. Sebenarnya kita harus cek dulu ada sumbatan atau enggak ya. Tapi kalau usia muda biasanya enggak sih. Jadi mestinya kita cek dengan stetoskop di sini ada suara bruits enggak. Jadi ada kayak suara ber ber gitu enggak. Kalau enggak ada aman, dipijat aja di sini agak memutar selama 10 detik gitu. Atas Bisa 90 detik. dilakukan kanan kiri. Itu pertolongan pertama atau kalau enggak bisa pasien itu disuruh melakukan falsafa manuver. Jadi tarik nafas semaksimal mungkin, habis itu tutup hidung, tutup mulut, terus tiup kayak mau BAB gitu Pak, ngeden. Ya, Ya, tiup. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan dari intratorakal, jadi bisa harapannya merangsang nervus vagus ya, supaya memelankan itu, tapi kan memelankan SVT. ya, oh ya. Tapi ini hilang kesadaran nggak mungkin bisa Oh iya, kalau diarahkan udah ke hilang Derby. kesadaran nggak Ya, bisa ya. Kalau memang nggak udah bisa ya. hilang kesadaran sih, Iya, kemungkinan besar itu sebenarnya nggak stabil ya, Pak. Mungkin bisa dilakukan vagal sambil segera magang. dibawa ke IGD Oke gitu. dok. Oke dok. Kasih Oh, oh. dok. Ya, sama-sama. Monggo, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin. Saya, Bu, Monggo silahkan, Ibu ya, Dayani. iya. Nama saya Ibu Dayani dari Jeneponto, daerah Sulawesi Selatan. Oh ya, Yang saya, monggo Bu, ya, silakan. ini dok, ada keluarga yang ini mengalami nyeri dada, kemudian agak sesak, terus dibawa ke rumah sakit. Dia ada riwayat
gondok beracun sama hipertensi. Riwayat apa, maaf? Hasil Oh, gondok pemeriksaannya ya, dok, ya. ya gondok Mm-mm, beracun sama mm-mm, hipertensi. Terus mm-mm. hasil pemeriksaannya itu katanya ada penebalan di jantung. Tapi anehnya dok, dia disuruh pulang dan tidak diberikan apa-apa. Jadi sampai sekarang keluarga itu masih itu rasa nyeri dada, kemudian sesak. Tapi untuk Oke. gondok beracunnya itu sudah apa namanya sudah setahun dia sudah dinyatakan sembuh dok. Datangnya kemana, Bu, kalau boleh tahu? Kenapa dok? Datangnya kemana? Ke Ke IGD rumah atau sakit dok. Ke ya ke rumah rumah sakit dok. sakit, ke IGD atau ke rawat jalan mungkin, Bu? Karena pada saat itu malam dok, jadi Mm-mm. dia tidak masuk dia di IGD karena malam dok, Oke. cuma diobservasi kurang lebih 2 jam, 3 jam, Mm-mm. disuruh pulang. Mm-mm. Iya, kalau menurut saya sih mungkin karena memang waktu itu mungkin direkam jantung nggak ya, Bu? eh Kayaknya direkam jantung dok, Oke. cuma ya. Jadi sekarang kalau aku sebenarnya minta ini saya kemana seharusnya Ya, ini ya. karena kan sampai sekarang dia masih nyeri. Ya. Kemudian terus apakah itu gondok beracunnya itu dok apa ada hubungannya walaupun dia Mm-mm. sudah Mm-mm. dinyatakan sembuh itu dok. Ya. Mungkin Bu, kalau saya baca dari ini ya situasinya mungkin karena waktu itu malam terus direkam jantung bukan masuk ke kondisi emergency, mungkin tidak termasuk SKA, mungkin masih termasuk angina yang stabil, jadi dipulangkan. Tapi mungkin kurang KIE-nya atau Miss nangkepnya gimana? Mestinya sih ke poli jantung, Bu, kalau seperti itu. Jadi, eh, kan kalau pasien tidak gawat seperti yang tadi itu ya, stabil, itu memang bisa dipulangkan, tapi mestinya datang lagi untuk ke poli jantung supaya nanti diobatin secara rawat jalan gitu. Jadi mungkin kemungkinan ada dua. Yang pertama ada angina pectoris yang stabil ya, jadi penyakit jantung koroner mungkin, tapi yang stabil itu nanti diobatinya oral, obat-obatan oral rawat jalan, Bu. Atau bisa karena tiroid, ada juga yang disebut thyroid heart disease. Jadi penyakit jantung karena tiroid, mungkin sekarang sudah sembuh, tapi penebalan jantungnya masih ada. Nah, itu nanti perlu juga diobatin. Nah, itu tetap ke poli jantung. Jadi untuk sekarang mungkin yang bisa dilakukan kalau memang BPJS minta rujukan ke poli jantung gitu. Jadi nanti bisa dilakukan terapi lebih lanjut secara rawat jalan, secara poliklinis. Oh, iya. Mm-mm. Baik. Ada Dokter Zulkifli, Bu, teman saya di Jeneponto, ada nggak? Dokter jantung. Dokter Zulkifli namanya, Bu. Oh iya dok nanti. Iya. Baik, terima kasih Ibu Dayani. Eh, Mm-mm. saya kira cukup waktunya, nggih, dokter. Jadi, monggo silahkan closing statement, dok, sebelum mengakhiri acara hari ini. Oh, iya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Neti, kepada pihak PPNI ya, selaku penyelenggara dan sponsor-sponsor pada hari ini. Ini saya masih sesi pertama, tapi saya harap mudah-mudahan bisa sedikit merefresh ya, dan memberi pencerahan walaupun mungkin sedikit kepada teman-teman sekalian, supaya nanti materi-materi selanjutnya bisa lebih oke, karena sudah ada dasarnya ya. Sekali lagi yang perlu saya tekankan untuk pengenalan SKA itu harus bisa dilakukan oleh semua nakes sebenarnya dan tata laksana awal Mona itu juga harusnya bisa diberikan oleh semua nakes karena time is muscle itu tadi. Sekian Bu, saya rasa terima kasih. Baik, Itu terima dok. kasih Dokter Anita. Semoga kita bertemu dalam sesi materi berikutnya, ya Dokter. Karena luar Siap. biasa materi dari Dokter Anita, kita berikan aplaus kepada Dokter Anita dan juga tepuk wow. Mari kita beri tepuk wow. Beri dia W, W beri beri dia dia O, O, beri beri dia dia W. Wow, 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 wow. wow. Terima kasih dokter. Sampai Sama-sama ketemu Bu, di dengan pertemuan senang hati. berikutnya ya Terima kasih dokter. dokter. Sama-sama. Terima kasih Sudah dokter.
Bapak Ibu semuanya, untuk sesi berikutnya saya akan ada ice breaking sebentar supaya kita bisa lebih refresh dan lebih santai dalam menerima materi. Izin saya share screen untuk ice breaking ya.